Sukowi dalam segala bencana. Lawan. Terima kasih Mas Densu dan para saudara berbicara saya hormati dan maafkan ada urusan kamu sendiri. Dalam perspektif sosiologi politik, kekuasaan itu dia mesti punya legitimasi. Kita bisa pakai pandangannya Weber atau Durkheim dan lain-lain. Legitimasi itu ada legitimasi formal, legitimasi non formal, legitimasi moral. Nah, saya melihat pernyataan presiden itu tidak memiliki legitimasi moral. Saya ulangi untuk poin baik. Tidak memiliki legitimasi moral. Kenapa? Dia memberikan pengakuan dalam soal pelanggaran HAM, tetapi pada periodenya lah pelanggaran HAM terus terjadi. Misalnya peristiwa 2019 ada penembakan terhadap mahasiswa di Kendari dan beberapa kota, meninggal mahasiswa. Kemudian pemilu 2019 ratusan petugas meninggal tanpa pendidikan. Di Bawaslu terjadi penembakan dan puluhan orang terbunuh. Demonstrasi di Bawaslu waktu itu. Kemudian kilometer 50, 6 anak muda ditembak dan dinilai oleh banyak, bahkan Komnas HAM menyebut itu adalah pelanggaran HAM. Timnya Amin Rais dan Abdullah Mahwa menyebut itu pelanggaran HAM berat. Orang semacam ini, kekuasaan semacam ini sesungguhnya, ya saya sih berani mengatakan itu bagian integral dari pelanggaran HAM. Dan datanya menunjukkan indeks hak asasi manusia pemerintahan ini 2,9. Merah. Jadi bagaimana sebuah pemerintahan yang sebetulnya dia adalah, ya mungkin saya sebut sebagai state actor ya, dalam pelanggaran HAM, tapi dia kemudian mengatakan seolah-olah dia adalah orang yang tidak melanggar HAM. Sudah seolah ingin menjadi pahlawan dari situasi ini, yaitu pahlawan kesiangan. Kan semua NGO yang concern dengan human rights menyatakan bahwa pernyataan presiden itu sudah telah ya, lebih progresif. Temannya Mas Adi, Gus Dur waktu jadi presiden, kemudian Mas Adi juru bicara, Gus Dur menyatakan dengan clear permintaan maaf dan membuat undang-undang. Itu ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Nah, undang-undang ini yang mesti jadi dasar penyelesaian HAM. Ada dua, ada cara yudisial melalui pengadilan HAM berat dan ada cara yang non yudisial. Yang non yudisial itu adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jadi ini pernyataan presiden yang menurut saya tidak menggunakan logika hukum konstitusional dalam membuat pernyataan ini. Jadi maka poin kedua yang saya katakan dari pertama tadi tidak memiliki legitimasi moral. Yang kedua, ini adalah aksesoris politik saja dari presiden. Karena kan janjinya waktu kampanye, saya akan menyelesaikan persoalan hak asasi manusia. Persoalan yang tidak selesai, pelanggaran HAM justru bertambah. Jadi menurut saya itu poin kedua, Mas Sergio. Poin ketiga, pernyataan itu menurut saya mengandung persoalan karena tidak clear di hadapan publik siapa aktor di balik pelanggaran HAM berat itu. Who is acting? Sampai sekarang orang membayangkan saja. Misalnya kita detailkan, jika kita mendiskusikan soal aktornya, tahun 65-66 siapa aktornya? Apakah aktor itu terlihat siapa yang terbunuh? Yang terlihat terbunuh adalah para jenderal. Itu datanya ada. Kalau para jenderal terbunuh, aktornya siapa?
Kita perlu jawaban itu. Kemudian di masyarakat ada pembunuhan. Aktornya siapa? Apakah Banser, Ansor, atau ormas-ormas yang lain? Jadi persoalan aktor aja nggak selesai di sini. Apakah tentara? Benar nggak tentara? Pak Soeharto misalnya, Jenderal Soeharto. Apakah betul Soeharto? Itu pertanyaan. Pak Harto melakukan itu apakah tanpa perintah? Perintah yang dikeluarkan oleh siapa yang berhak memerintahkan Soeharto waktu itu? Presiden. Presidennya siapa? Soekarno. Soekarno buat apa? Super semar. Memerintahkan pada Soeharto untuk mengamankan Indonesia. Tafsirnya Soeharto mau menjalankan amanah itu. Jadi kalau melihat aktornya bisa sampai Presiden Soekarno. Saya harus katakan itu. Ini kan analisis kita diskusi kan. Kita diskusi. Jadi kita yang mempelajari siapa aktornya. Jadi aktornya atau nama itu kompleks. Dia tidak tunggal. Jadi kalau Anda disudutkan pada satu entitas itu juga keliru. Nggak bisa. Aktornya kompleks. Itu tahun 65, 66. Kemudian tahun peristiwa lagi. Tahun 89 peristiwa Talangsari misalnya. Aktornya siapa? Aktornya siapa kan di Lampung itu? Pangdamnya siapa? Jadi ada ya. Dan mereka siapa? Garuda Hitam. Ya, Garuda Hitam. Jadi kalau kita telusuri aktornya, saya mau mengatakan presiden, nggak usah ngomong itu dulu lah. Bersihin dulu aja aktor-aktor pelanggaran HAM itu yang ada di lingkaran istana. Karena presiden mengatakan di antara pelanggaran HAM itu peristiwa Talangsari ya. Nah, salah satu aktornya ada di lingkaran istana. Kalau kita menggunakan analisis aktor. Yang kedua apa lagi? Peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2. Siapa yang paling bertanggung jawab pada peristiwa itu? Kalau logikanya adalah logika komando, ada panglima waktu itu. Nah pertanyaannya panglimanya siapa waktu itu? Nah itu yang jawab. Nah sekarang Wiranto ada di mana? Di istana. Jadi kalau ini kan masih tafsir diskursus ya. Dan bisa jadi ini benar, bisa jadi kan kita bisa perlu diskusikan. Jadi kalau kemudian membenahi persoalan HAM, aktornya ada di lingkaran istana lah. Itu ada pertimbangan presiden lagi ya. Kalau nggak salah, itu logika. Itu ngeri. Jadi selesaikan dulu lah itu orang-orang di lingkaran istana yang melanggar HAM. Siapa lagi aktornya? Jadi itu analisis aktor di tahun 99, 98, 99. Kemudian ada peristiwa yang dinyatakan oleh presiden itu peristiwa Aceh, peristiwa Papua itu terjadi tahun 2002, 2023. Panglimanya siapa? Presidennya siapa? Tahun 2002 presiden siapa ya? Megawati. Jadi kalau kita lihat logika aktornya, Soekarno benar, ya kan, dengan panglimanya dan banyak masyarakat yang terlibat dalam konflik sosial besar. Tahun 80-an, kalau kita melihat aktor bisa Soeharto dan tentara dan kelompok-kelompok masyarakat. Jadi tidak tunggal aktornya. Kemudian tahun 98-99, di situ ada siapa? Ada Wiranto, ada presidennya Habibie, ada sudah menyebut tadi Prabowo ada di mana sekarang? Pemerintah di istana juga. Jadi ini apa? Ini drama aja itu yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Lurah, oleh Presiden bawa-bawa dulu. Nah jadi itu tahun 2002, 2003 sampai di situ sepertinya yang dilaporkan yang dinyatakan oleh Presiden. Dari 12 peristiwa itu, dari 65 ada baru reformasi sampai tahun 2023. Kenapa kasus Munir nggak dimasukkan ya? Itu aktornya ada di mana ya? Jadi maksud saya persoalan ini adalah persoalan yang kompleks. Analisisnya bisa sosiologis maupun analisis politik aktor.
Jadi kalau menggunakan analisis sosiologis bahwa ada persoalan sosial yang terjadi menjadi background atau latar belakang dari peristiwa itu. Kalau analisisnya aktornya tidak tunggal. Dan yang menariknya di antara aktornya ada di lingkaran istana. Dan itu PR besar dari presiden. Pelanggar HAM dekat dengan istana, dipelihara pula ya, diberi posisi. Itu kan pertanyaan-pertanyaan penting yang saya kira yang kita kritik langkah ini. Kemudian karena ini aksesoris politik, tapi kita tahu saya terlalu banyak bicara kebohongan presiden ya Mas. Jadi ya ini watak politiknya tuh kalau nggak ada yang melawan jalan terus. Kalau ada yang mengkritik dia bertimbang-timbang. Jadi kalau ini jalan terus, nah ini baru kita bicara soal dampak. Ini dampaknya dasar. Karena pasti akan ada persoalan ekonomi. Bang Baktiar pasti paham. Mungkin kalkulasi saya bisa puluhan triliun ya Bang. Untuk pembiayaan dari pernyataan ini. Untuk memberikan rehabilitasi, santunan dan sebagainya. Meskipun tadi saya katakan secara logika hukum tidak berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM berat. Jadi mestinya harus dalam pengadilan diputuskan. Ini kan tidak. Namanya juga tim penasihat non yudisial. Mengapa tidak membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi KKR itu yang benar. Bukan membuat tim yang timnya juga dipertanyakan kredibilitasnya, tidak semuanya kredibel tuh dia dalam ini. Jadi, nah karena posisi yang semacam ini menurut saya dampaknya akan berbahaya. Di antaranya adalah menimbulkan membuka luka lama yang di eranya Bang Baktiar tahun 60-an pasti itu akan muncul kembali. Karena yang jadi korban bukan hanya mereka yang kemudian disebut sebagai PKI dan simpatisannya. Yang jadi korban juga adalah non-PKI, umat Islam yang juga banyak dibunuh, ditembak di macam-macam gitu. Atau masyarakat biasa yang Islam, Katolik dan sebagainya. Ada penyerbuan di gereja dan sebagainya, kan banyak. Saya kira Prof. Edi banyak sekali mungkin cerita yang di balik layar dari istilah tahun ini. Nah, jadi dampak sosialnya akan membuka luka lama dan membangkitkan emosi publik. Dan ini dalam kajian sosiologi disebut naiknya social tension. Jadi ketegangan sosial itu naik. Jadi ini memang presiden ini suka sekali menaikkan tensi sosial masyarakat dengan kebijakan yang aneh, yang tidak proaktif dan sebagainya. Termasuk yang ini. Itu dampak pertama secara sosial. Dan secara ekonomi, negara tentu saja luar biasa harus mengeluarkan uang banyak. Sebetulnya satu aja kalau kasus Aceh diselesaikan itu seperti Indonesia nggak mampu juga tuh. Karena makanya dilihat perkaranya, apakah itu perkara pelanggaran HAM berat, betul ada genosida di situ. Salah satu ciri genosida itu adalah menghilangkan ras etnis tertentu dalam satu wilayah. Itu pelanggaran HAM berat. Nah, apakah yang terjadi di Aceh adalah masuk kategori itu? Atau karena ada tugas negara untuk mengatasi persoalan di Aceh dengan cara damai. Tapi begitu cara damai dan saya konflik tadi bisa dihindari, maka tidak ada korban. Jadi itu juga perlu analisis yang dalam dan per kasus. Jadi membuka luka lama dan itu akan menaikkan tensi sosial. Dan tentu saja yang ketiga akan menimbulkan spekulasi-spekulasi di masyarakat dan analisis sampai ke ujung siapa sesungguhnya presiden. Kenapa melakukan hal seperti ini kan? Jadi menurut saya ini akan memanaskan situasi. Dan apalagi caranya tidak dengan cara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Saya kira itu dulu. Mas Yesus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Report yang para empat pembicara tadi. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar
tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka semesta alam, ragaku merdeka mengisi kemerdekaan.